Saat sedang negosiasi ke warga, tiba-tiba ada insiden yang menyebabkan pintu kandang babi di sana rubuh dan membuat babi-babi itu kabur. Dia lalu melihat Lao Shenpao, babi yang masih kecil berlari bebas keluar. Di sini dia menyadari walaupun babi itu belum tentu bisa bertahan di luar, tapi dia bisa memilih untuk bebas daripada hidup terkurung di dalam kandang. Karena mendapat ilham itulah, dia lalu memutuskan untuk resign dari kantornya dan hidup untuk menjalani impiannya menjadi seorang pro player APAP. Keesokan harinya, Xiaofeng janjian bersama teman-temannya di warung menantu Bu Jazim yang kemarin, kecuali Dawei yang sekarang sibuk latihan sama tim dinasti. Di sini dia mencoba meyakinkan teman-temannya untuk kembali membentuk tim dan melanjutkan mimpi mereka. Awalnya, mereka agak ragu. Lalu akhirnya sepakat nasib mereka akan ditentukan dengan melempar koin keberuntungan tim mereka. Setelah berkali-kali lemparan, koinnya selalu menunjukkan hasil yang sama, sisi win selalu menghadap ke atas. Merasa itu adalah petunjuk dari semesta, mereka akhirnya sepakat membentuk tim one coin lagi. Lalu di sini Cilin merasa kurang mantap kalau Dawei nggak diajak. Xiaofeng lalu berjanji kalau dia akan membawa Dawei kembali ke tim mereka. Xiaofeng lalu pergi menemui Dawei yang sedang latihan bersama timnya yang sekarang. Di dalam game, dia membujuk Dawei untuk kembali ke tim One Coin. Di sini Dawei memintanya untuk mengakui kesalahannya kemarin dan berlutut untuk memohon agar dia masuk kembali ke timnya. Memang dasarnya mereka udah konco kental, Dawei akhirnya setuju dan tim One Coin kembali ke formasi semula. Beralih ke tahun 2019, di sekolah Xiaobe, diperlihatkan Cuge yang kegirangan dapat nilai 37 di ujian bahasa Indonesia. Dia lalu berterima kasih kepada Xiaobe dan berjanji akan meningkatkan nilainya lagi. Baru sempat kegirangan sebentar, tiba-tiba ketua kelasnya datang dan memberitahu Cuge kalau dia dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata, di sini kepala sekolah akan memberikan SP1 untuk murid-murid yang selama ini nilainya paling rendah di sekolah itu. Namun karena sifat barbar alaminya Cuge, dia malah menghancurkan tanaman-tanaman milik kepala sekolah di ruangannya. Emosi melihat tingkah Cuge, Pak Kepala Sekolah lalu memintanya untuk memanggil orang tuanya datang ke sekolah. Xiaobe yang mengetahui dari ketua kelasnya kalau Cuge terancam di DO, langsung menyusul ke ruang kepala sekolah. Di sini Xiaobe langsung menunjukkan jurus lambe turahnya dan menyelamatkan Cuge. Dia menjamin nilai Cuge akan membaik dan mempertaruhkan dirinya ikut di DO kalau Cuge gagal meningkatkan nilainya. Lanjut keesokan harinya, Xiaobe bersama teman-temannya pergi ke sebuah warnet dengan menyamar. Karena warnet tempat mereka biasa main udah ada intel yang diperintahkan oleh ayahnya. Mereka akhirnya berhasil masuk dan langsung menempati ruangan kosong di sana. Di sini Wang Kai langsung menantang orang-orang yang ada di sana untuk bertanding. Namun ternyata, ruangan yang mereka pakai ternyata udah di-booking oleh salah satu tim VIP di warnet tersebut. Tim Continue lalu menantang mereka bertanding dengan kesepakatan siapa yang menang boleh menempati ruangan itu. Dari awal match, tim Continue udah mendominasi dengan double kill dari Pandora. Dilanjutkan dengan kerjasama Neza dan Xiaobe. Lalu diselesaikan oleh Cheng Hao dan Wang Kai yang mendapatkan kill dengan menyingkirkan ketua tim lawan. Hampir terjadi baku hantam karena tim lawan tidak terima dengan kekalahannya. Namun hal itu berhasil dihindari berkat pemilik warnet yang datang dan mengusir mereka. Usut punya usut, ternyata pemilik warnet itu adalah salah satu dari anggota tim kakaknya Xiaobe dulu. Mas-mas itu malah mengendorse tim Continue begitu tahu kalau itu adalah timnya Xiaobe. Kembali ke tahun 2008, di mana tim One Coin juga sudah mulai aktif mencari lawan. Diperlihatkan lawannya kali ini adalah bocil-bocil Crossfire. Namun karena kekompakannya, mereka berhasil mengalahkan tim One Coin di babak pertama. Lalu dengan menyusun strategi baru, Xiaofeng berencana mengalahkan mereka di babak kedua. Namun belum sempat menyelesaikan pertandingan, istri dari salah satu anggota timnya datang dan menyeret salah satu anggotanya pulang.
Tidak berselang lama, temannya yang tadi diseret istrinya datang lagi. Namun di sini dia datang bukan untuk melanjutkan permainan, melainkan untuk berpamitan, karena dia diancam akan diusir kalau masih main warnet bersama dengan mereka. Dan akhirnya tim OneCoin kekurangan 1 orang lagi untuk mengikuti turnamen. Setelah kembali ke rumah, Xiaofeng lalu tidak sengaja melihat kertas berisi nama dan alamat sekolah. Di sini dia langsung teringat akan janjinya kepada Xiaobei waktu lagi teler kemarin untuk menemui kakaknya. Dia pun langsung bergegas menuju ke sekolah itu. Namun karena orang luar tidak boleh masuk ke sana, dia hanya bisa menitipkan pesan kepada wali kelas kakaknya Xiaobei. Lanjut, saat Xiaofeng kembali ke rumah, dia tidak sengaja melihat Anlan sedang mencoba main Crossfire di kamarnya. Melihat hal itu, dia langsung mendatanginya dan mengajarinya bermain. Di sini Anlan berkata kalau dia tertarik mencoba game itu setelah melihat catatan teknis milik Xiaofeng. Menurutnya, isi catatan itu mengandung teori-teori matematika yang cukup menarik perhatiannya. Mendengar hal itu, Xiaofeng langsung membawanya ke warnet untuk mengajaknya bermain dan merasakan atmosfer permainannya secara langsung. Setelah dibuatkan ID dan karakternya, nggak pakai gacha-gacha, Xiaofeng langsung mulai mengajari Anlan dasar-dasar game tersebut. Melihat Xiaofeng yang serius membimbing Anlan, anak-anak warnet situ langsung menantang mereka berdua bertanding. Anlan lalu tanpa ragu langsung menyetujuinya, walaupun di sini dia nembak aja belum becus. Namun berkat kehebatan Xiaofeng, mereka dapat dengan mudah mengalahkan anak-anak itu. Begitu kembali ke kontrakan mereka, Anlan langsung menodong Xiaofeng untuk merekrutnya menjadi manajer tim OneCoin. Ternyata di sini Anlan sudah lebih dulu melakukan riset dan mengumpulkan data-data yang berguna untuk menunjang informasi jika mereka ingin mendaftar di turnamen nasional. Xiaofeng yang cukup kaget melihat hasil riset Anlan pun langsung membawanya bertemu teman-temannya. Namun, begitu sampai di tempat nongkrong teman-temannya, Xiaofeng mendapat kabar kalau salah satu temannya yang bernama Aming belum kembali selama 1 jam. Setelah diperiksa dari rekaman CCTV, ternyata terlihat kalau dia telah diculik oleh segerombolan orang dan dibawa dengan mobil. Next beralih ke Xiaobei di tahun 2019. Diperlihatkan di sini dia berusaha keluar rumah untuk menyusul teman-temannya. Karena hari ini mereka ada pertandingan yang sebelumnya mereka daftar. Namun di sini, Willy Dawson atau yang kita sebut ayahnya Xiaobei mengetahui kalau Xiaobei berniat pergi ke warnet. Maka dia membawa Xiaobei ke tempat kerjanya dengan maksud untuk mengawasi Xiaobei seharian. Singkat cerita, Willy Dawson mendapat panggilan untuk turun ke lapangan bersama Wiro Sableng. Jadi mau nggak mau Xiaobei harus ditinggal dan kursi rodanya diborgol agar tidak kabur. Namun menilai inilah satu-satunya kesempatannya, Xiaobei berusaha keras untuk melarikan diri. Begitu melihat kurir paket, dia langsung minta nebeng dengan alasan urgent. Di jalan dia juga menelpon Cuge dan memintanya untuk menemuinya di kantor kurir itu. Di sini Xiaobei juga meminta untuk mencarikannya kursi roda. Cuge yang agak bingung lalu hanya iya aja bodo amat. Begitu sampai dan hanya bisa menemukan troli, so mereka berdua pun bergegas menuju warnet untuk mengejar pertandingan. Setelah sampai di warnet, tanpa membuang banyak waktu, Xiaobei langsung masuk ke permainan dan mengejar ketertinggalan timnya yang sempat kalah di awal pertandingan. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Willy Dawson yang sudah selesai dengan misinya sudah balik ke kantor dan mendapati Xiaobei tidak ada di sana. Dia pun segera menyusulnya ke warnet untuk membawanya kembali. Namun begitu sampai di warnet dan melihat anaknya sangat antusias bermain bersama timnya, dia menjadi luluh dan mengurungkan niatnya. Dia lalu menitipkan kursi rodanya kepada pemilik warnet dan memintanya untuk tidak memberitahukan Xiaobei kalau dia datang ke tempat itu. Lalu bersamaan dengan dirinya yang baru mau keluar, tim Continue pun memenangkan pertandingan. Inilah pertama kali dia melihat Xiaobei bahagia setelah kepergian kakaknya 11 tahun silam.
Kembali ke Xiaofeng dan kawan-kawan, setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, ternyata diketahui kalau Aming diculik oleh keluarganya sendiri dan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani terapi anti-game online club. Polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah keputusan keluarganya sendiri. Xiaofeng dan teman-temannya lalu memutuskan untuk bertindak sendiri. Mereka diam-diam pergi ke RSJ tempat Aming dibawa. Sebelumnya, mereka telah mengetahui kalau tempat itu sebenarnya ilegal. Namun karena belum cukup bukti, Pak Hansip daerah setempat pun belum bisa membubarkannya. Melihat penjagaan yang ketat, akhirnya Xiaofeng sepakat menyamar sebagai pasien untuk masuk ke sana. Sementara temannya yang lain menunggu di luar. Setelah berhasil mengantarkannya, di dalam dia melihat pasien-pasien yang malah jadi agak error akibat dicuci otak oleh dokter di sana. Lalu saat apel di lapangan, Xiaofeng melihat Aming yang berdiri tidak jauh darinya. Di sini Xiaofeng langsung menjelaskan rencana mereka untuk menyelamatkannya dan membawanya keluar. Singkat cerita, Xiaofeng berniat membuat kekacauan di sana dengan memprovokasi pasien-pasien yang lain. Namun dokter yang sadar akan tujuan Xiaofeng langsung memerintahkan anak buahnya untuk membius Xiaofeng. Di sini Aming yang mencoba menyelamatkannya malah juga ikut dibawa. Di dalam ruangan operasi itu, Xiaofeng yang tersadar langsung menghajar petugas yang sedang mencoba untuk membius Aming. Petugas yang ketakutan langsung kabur keluar dan menyalakan alarm. Di tengah kebingungan mereka mencari jalan keluar, tiba-tiba muncul satu orang yang ditempatkan di sel khusus di dalam situ. Ternyata orang itu adalah teman lama Xiaofeng yang bernama Changsa. Diceritakan dulu dia adalah satu-satunya sniper yang bisa menyaingi Xiaofeng sebelum akhirnya menghilang entah kemana. Di sini ternyata dia telah menjalani proses cuci otak yang sangat parah, sehingga menyebabkan dia jadi parno. Namun setelah diingatkan tentang persaingannya dengan Xiaofeng, dia akhirnya mengenalinya dan mau diajak keluar dari tempat itu. Disinilah rencana pelarian mereka dimulai. Singkat cerita, teman-temannya yang mendapat sinyal langsung membuatkan jalan keluar dengan menggunakan flying fox, kayak di Dufan. So mereka akhirnya bisa keluar dan kabur dari sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka akhirnya sampai di rumahnya Xiaofeng. Changsa yang masih trauma tampak kebingungan. Dan setelah diberi pengertian kalau dia sekarang sudah bebas, dia akhirnya agak tenang. Next beralih ke Xiaobe di tahun 2019. Setelah pulang, dia menemukan laptop dan keyboard yang sebelumnya disita oleh Willy Dawson. Hal ini juga menegaskan kalau sekarang ayahnya sudah menerima dan mendukung keputusannya untuk berkarir di dunia e-sport. Keesokan harinya, diperlihatkan tim Continue yang kembali menjalani pertandingan. Kali ini lawannya adalah tim dari papan bawah, 2 tingkat di bawah tim Continue yang saat ini berada di peringkat 17 pada Liga RT. Di sini walaupun mereka dapat memenangkan pertandingan dengan mudah, Xiaobe tampak tidak puas dengan performa teman-temannya, karena lawannya kali ini bisa dibilang cukup mudah. Teman-temannya cenderung meremehkan, sedangkan Xiaobe sebenarnya menginginkan mereka menggunakan kesempatan itu untuk mematangkan kembali strategi dan teknik mereka. Setelah pertandingan itu, diperlihatkan sekilas King, musuh bebuyutan Xiaobe saat rekrutmen di tim Gravity di part 1 kemarin, yang juga berada di sana. Ternyata dia juga mengikuti liga yang sama dan bermain untuk tim Skywalker yang berada di posisi pertama. Berlanjut ke malam hari, di sini Xiaobe dan Xiaofeng kembali terhubung. Xiaobe lalu menanyakan tentang permintaannya sebelumnya untuk memperingatkan kakaknya. Xiaofeng di sini menjelaskan kalau dia tidak diperbolehkan masuk ke sekolah dan hanya menitipkan pesan kepada wali kelasnya. Namun Xiaobe yang merasa tidak yakin meminta Xiaofeng untuk datang menemui kakaknya di rumahnya. Sambil mencatat alamat rumahnya, Xiaofeng yang penasaran lalu bertanya, apa sebenarnya tujuan Xiaobe di sini?
Xiaobei lalu mengatakan kalau malam itu di perjalanannya untuk menonton kompetisi, kakaknya mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Merasa tidak enak, akhirnya keesokan harinya dia menuruti Xiaobei dan pergi ke rumahnya. Di sana dia bertemu dengan Xiaobei kecil dan kakaknya. Walaupun Xiaofeng sudah berusaha untuk memperingatinya, namun dia tetap tidak dihiraukan. Dan berhubung siang itu ada pertandingan, maka dia pergi meninggalkan rumah Xiaobei. Berlanjut ke warnet tempat timnya janjian bertanding. Di sini tim OneCoin akhirnya menggunakan satu pemain cabutan karena timnya masih belum menemukan pemain pengganti anggotanya yang keluar kemarin. Dan dikarenakan permainannya yang nggak bisa sinkron, tim OneCoin lalu kalah di babak pertama. Xiaofeng lalu berinisiatif mengambil resiko dengan meminta Changsa, si orang separuh ini, masuk ke pertandingan. Walaupun awalnya sempat ragu, keyakinan Xiaofeng akhirnya terbukti. Ternyata Changsa masih memiliki skill di atas rata-rata dan akhirnya tim OneCoin bisa memenangkan pertandingan itu. Melihat skillnya, Xiaofeng lalu memintanya untuk bergabung dengan tim OneCoin. Changsa yang girang karena merasa diinginkan lalu menyetujuinya. Namun sebelum resmi bergabung, dia meminta satu syarat, yaitu merubah ID gamenya menjadi 24K. K dari kata konflik. Di sini Xiaofeng lalu teringat dengan apa yang dikatakan Xiaobei sebelumnya, yang mengatakan bahwa salah satu anggota timnya menuju juara adalah 24K. Lanjut setelah pertandingan, Xiaofeng pulang ke rumah dan langsung login game untuk berbicara dengan Xiaobei. Xiaofeng melaporkan kalau kakaknya tidak mau mempercayainya. Dia lalu meminta detail kejadian yang menimpa kakaknya malam itu. Lalu Xiaobei menceritakan semuanya yang dia ingat, waktu, tempat, dan pelakunya yang masih belum tertangkap sampai sekarang. Xiaofeng lalu memutuskan kalau dia akan menghentikannya dengan cara lain. Singkat cerita, saat Xiaofeng pergi ke TKP, di sana dia melihat pekerjaan konstruksi yang belum selesai dan berinisiatif untuk menutup jalan itu, sehingga kakaknya Xiaobei tidak bisa melewatinya. Xiaofeng pun menunggu di sana untuk memastikan rencananya berjalan lancar. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat motor kakaknya Xiaobei datang. Karena melihat jalan ditutup, dia lalu memutar untuk melewati jalan yang di sebelahnya. Xiaofeng yang merasa rencananya sudah berhasil, lalu membuka jalan yang tadi dia tutup. Namun, di sini diperlihatkan sebuah mobil yang melaju kencang lewat di belakangnya. Dan kecelakaan pun tak bisa dihindari. Ternyata kejadian tabrakan itu hanya berpindah tempat saja. Sementara itu diperlihatkan di tahun 2019, fakta-fakta tentang kejadian itu telah berubah. Di sini Xiaobei menyadari kalau dia dan Xiaofeng tidak bisa mencegah kejadian itu. Di sisi lain, di tahun 2008, diperlihatkan tim OneCoin yang sedang kesusahan menghubungi Xiaofeng. Padahal mereka ada jadwal bertanding untuk babak semifinal. Di sini Dawei yang juga baru datang langsung menyuruh mereka bermain. Karena kekurangan satu pemain, tim OneCoin lalu memanggil satu pemain cabutan lagi. Dan di sini Dawei yang kurang pede karena nggak ada Xiaofeng terlihat berbuat curang dengan memasang flash disk yang saya curigai berisi cheat yang bisa membuatnya menembak menembus tembok. Tim OneCoin pun akhirnya bisa menang. Scene lalu berpindah ke sebuah toilet, di mana diperlihatkan tangan Dawei yang sedang terluka cukup parah. Dan saat adegan memperlihatkan mobil Dawei, ternyata terdapat kerusakan kayak habis tabrakan. Di sini akhirnya kita mengetahui bahwa pelaku tabrak lari dari kakaknya Xiaobei dan menyebabkan Xiaobei mengalami kelumpuhan ternyata adalah Dawei. Lanjut, Xiaofeng menjadi agak tertekan karena kejadian kecelakaan itu dan membuat sikapnya berubah. Teman-temannya yang tidak tahu menau pun jadi terlihat heran.
Lalu diperlihatkan Xiaofeng yang merasa bersalah kepada Xiaobei mengunjunginya di rumah sakit. Di sana dia bertemu dengan para anggota tim kakaknya Xiaobei yang sedang menjaganya. Dari mereka, Xiaofeng akhirnya tahu kalau kematian kakaknya masih dirahasiakan dari Xiaobei dan kemungkinan dia juga akan duduk di kursi roda selamanya. Begitu pulang ke rumah, dia langsung menghubungi Xiaobei di dalam game. Dan di sini Xiaobei lalu mengungkapkan kekesalannya kepada Xiaofeng. Xiaobei berkata kalau dia tidak tahu dan bahkan tidak sholat jenazah waktu kakaknya meninggal. Dia juga menyuruh Xiaofeng untuk jangan lagi mencarinya di dalam game. Xiaofeng yang tidak bisa berbuat apa-apa, lalu hanya diam saja dan membiarkan Xiaobei pergi. Beralih ke tahun 2019, di sekolah, Xiaobei terlihat bad mood karena kejadian semalam. Dan ditambah beberapa hari sebelumnya dia juga tidak sengaja mendengar Chuge berkata kalau dia tidak menyukainya. Yang sebenarnya itu cuma salah paham aja. Hal itu membuatnya jadi agak kesal kepada Chuge. Lalu diperlihatkan mereka berdua dipanggil ke ruangan kepala sekolah lagi. Ternyata mereka dituduh saling nyontek karena jawaban Chuge hampir sama dengan Xiaobei. Xiaobei yang sebelumnya semangat membela Chuge, di sini malah terlihat tidak peduli dan tidak menyangkal tuduhan kepala sekolah. Wali kelasnya lalu mengusulkan untuk mengadakan tes ulang untuk Chuge. Dan ternyata hasilnya Chuge memang benar-benar bisa mengerjakan soal tersebut. Berlanjut ke tim continue, diperlihatkan di sini mereka baru menerima berita resmi tentang turnamen dan hadiah tahun ini yang nilainya mencapai $1 juta. Dapat itu di warung burjuan langsung pesan soda gembira, nggak air es mulu. Sementara itu, di sisi lain, tim OneCoin juga diperlihatkan baru menerima kabar yang sama. Namun di sini Xiaofeng tampak sedang memikirkan hal lain dan tidak peduli dengan hadiah yang ditawarkan. Dia lalu memutuskan untuk pergi keluar rumah. Di sini ternyata dia menuju ke rumah sakit di mana Xiaobei dirawat dan menemuinya yang kebetulan lagi ngamuk ke suster-suster di sana karena nggak diperbolehkan untuk melihat kakaknya. Xiaofeng lalu berinisiatif mengajaknya ke rumah duka agar dia bisa berpamitan dengan kakaknya untuk yang terakhir kalinya. Tindakannya itu ternyata berpengaruh ke kehidupan Xiaobei di masa sekarang, di mana sebelumnya selama 11 tahun dia tidak pernah mau untuk mengunjungi makam kakaknya. Sekarang diperlihatkan dia pergi ke sana dan bisa mengikhlaskan kepergian kakaknya. Hubungan Xiaobei dengan ayahnya juga mulai membaik, di mana diperlihatkan mereka berdua pergi ke time zone dan main tembak-tembakan bareng lagi seperti dulu waktu kakaknya masih ada. Begitu pulang ke rumah, Xiaobei juga berjanji akan menjalani hidup yang baru dan tidak akan terbebani dengan kepergian kakaknya lagi. Keesokan harinya di sekolah, diperlihatkan Chuge yang menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Xiaobei. Di sini sebenarnya Xiaobei juga mau minta maaf. Akhirnya dia menerima permintaan maaf Chuge sambil jual-jual mahal dikit. Singkat cerita, tim continue bertanding dengan lawan selanjutnya di turnamen regional. Lawannya kali ini adalah tim Skywalker yang dipimpin oleh King. Jadi tim ini kayak asuhannya tim Gravity. Dan di sini King ditugaskan untuk membantu mereka lolos babak regional. Di tengah permainan, terlihat perbedaan level antara para anggota tim continue dengan King. Fokus para pemain pun hilang di sini, terutama Cheng Hao yang malah nggak bisa baca map. Hasilnya tim mereka kalah dan Cheng Hao dianggap beban. Mulai dari situlah terjadi perpecahan di tim continue. Cheng Hao yang tidak terima dianggap beban lalu ribut dengan Wang Kai di dalam game. Puncaknya mereka akhirnya bertengkar dan Pandora mengusulkan untuk mengganti Cheng Hao dengan pemain lain. Xiaobei yang udah mentok lalu berkata kalau mereka mau bubar ya udah silahkan. Pandora di sini juga mengatakan kalau Xiaobei bisa berkata begitu karena dia sudah didekati oleh tim lain dan bisa masuk ke sana kapan saja. Ibaratnya nothing tulus kalau tim continue mau bubar. Anggota tim continue lainnya yang kaget mendengar hal itu lalu memutuskan untuk pergi karena kecewa kepada Xiaobei.
Balik lagi ke tahun 2008, di mana kita diperlihatkan Anlan yang sedang sibuk-sibuknya mencari sponsor untuk tim OneCoin. Dia tampak sangat kesulitan karena di tahun itu para investor menganggap game elektronik hanya sekedar permainan dan tidak menjanjikan ke depannya. Saat Anlan sedang kesulitan, di saat yang bersamaan tim OneCoin malah membuat masalah dengan berkelahi di warnet orang. Mereka akhirnya digiring ke kantor polisi termasuk Anlan yang saat itu baru sampai di sana. Anlan yang tampak kecewa lalu memutuskan untuk berhenti jadi manajer mereka dan keluar dari kontrakan Xiaofeng. Di sini Xiaofeng juga tidak bisa berbuat banyak. Walaupun dia sudah mendatangi Anlan di kampusnya dan meminta untuk kembali, namun Anlan tetap menolaknya. Singkat cerita, hengkangnya Anlan ternyata berpengaruh kepada tim OneCoin. Di sini mereka jadi tidak disiplin dan sempat melupakan jadwal pertandingan mereka sendiri. Walaupun ada Changsa yang datang ke lokasi lebih dulu dan menghubungi Xiaofeng dan yang lainnya untuk segera merapat ke sana, ternyata mereka tetap tidak bisa ikut bertanding karena lupa membawa peralatan sendiri. Tim OneCoin akhirnya didiskualifikasi dari pertandingan tersebut. Menyadari peran Anlan yang memang sangat mereka butuhkan, membuat Xiaofeng kembali mendatanginya dan membujuknya kembali ke tim mereka. Karena melihat kegigihan Xiaofeng, akhirnya Anlan menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu mereka sama sekali tidak boleh lagi ribut dengan siapapun. Dan di kulkas harus selalu sedia yogurt, makanan kesukaan Anlan. 2 jadi syaratnya, nggak 1. Singkat cerita, tim OneCoin akhirnya setuju dengan syarat yang emang nggak susah-susah amat juga. Dan sebagai permulaan, Anlan langsung menjadwalkan pertandingan persahabatan dengan tim dari kampung sebelah untuk mengetes attitude mereka kembali. Hari pertandingan pun tiba. Diperlihatkan di sini lawannya yang masih terbilang bocil dibandingkan dengan mereka. Hal itu membuat tim OneCoin sedikit meremehkan mereka. Alhasil mereka kalah telak walaupun sempat unggul di babak pertama. Berlanjut ke kontrakan Xiaofeng, tim OneCoin lalu melakukan review-review pertandingan dan membahas kelemahan mereka. Di sini Anlan lalu mengusulkan mereka untuk melakukan sparring dengan tim unggulan dari kelurahan sekitar. Hal itu dimaksudkan agar mereka bisa mempelajari lebih banyak strategi permainan dari berbagai tim sebelum mereka mengikuti turnamen nasional. Setelah selesai dengan technical meeting ala kadarnya dengan tim OneCoin, Xiaofeng lalu menyempatkan diri untuk menjenguk Xiaobe kecil. Di sini diperlihatkan dia mengajaknya main bola dengan bocil-bocil di sana. Dan ternyata hal ini berpengaruh ke kehidupan Xiaobe besar. Terlihat perubahan sikap Xiaobe di tahun 2019 di mana sebelum bertemu Xiaofeng di dunia alternatif yang dibikin sendiri, selama 11 tahun Xiaobe tumbuh menjadi seseorang yang tertutup. Sekarang setelah Xiaobe kecil bertemu dengan Xiaofeng, sifatnya perlahan-lahan berubah. Dia menjadi lebih terbuka dengan ayahnya. Di sini dia juga menyadari salah satu penyebab tim Continue retak adalah karena gaya memimpinnya yang agak otoriter. Atau bahasa gampangnya apa-apa harus sesuai dengan perintahnya, kurang terbuka dengan saran dan kritik. Setelah ngobrol singkat dan mendapat wejangan dari ayahnya, Xiaobe lalu pergi menemui anggota tim Continue yang udah pamitan. Diperlihatkan Cheng Hao, Neza, dan Wang Kai sedang mengantar Pandora yang hari ini cosplay jadi Chibi Maruko-chan. Dia berniat untuk pulang kampung karena menganggap satu-satunya tim yang menjadi harapannya sudah di ujung tanduk. Namun, Xiaobe datang di saat yang pas. Dia menjelaskan kalau kemarin dia sempat mempertimbangkan tawaran tim taring serigala adalah untuk menjadi impostor, agar dia bisa melihat proses latihan dan strategi yang dipakai tim itu. Jadi sas nih si Xiaobe. Xiaobe lalu memberikan mereka masing-masing gelang Continue, seperti yang diberikan oleh kakaknya dulu. Hal ini menjelaskan kalau tim Continue akhirnya comeback dan menjadi lebih solid. Sementara itu, kita balik lagi ke tim OneCoin di tahun 2008. Kekompakan mereka juga mulai terbentuk, mulai dari nobar jandara sampai mereka akhirnya serius menjalani latihan untuk mengikuti turnamen nasional.
Singkat cerita, Anlan akhirnya mendapatkan sponsor pertamanya yang bersedia mendanai kebutuhan tim OneCoin untuk latihan, sparring, jajan cilok jamet, dan bayar IndiHome. Setelah foto-foto untuk dokumentasi dan latihan di warnet bagus pakai duit sponsor, Xiaofeng akhirnya pulang ke kontrakannya. Di sini dia melihat listriknya yang ngebling, sinyal kalau dunia alternatif akan segera dibuka. Nggak pakai lama, dia langsung login ke game untuk menemui Xiaobei. Di sini Xiaobei yang udah standby duluan di lobi mendapat notif undangan masuk ke room dari Xiaofeng. Dia pun menerimanya dan mereka berdua kembali bertemu di dalam game. Di sini diperlihatkan Xiaobei yang langsung berterima kasih kepada Xiaofeng atas usahanya waktu itu. Dia menarik kata-katanya tentang dulu dia tidak mau bertemu dengannya. Sebelum waktu mereka habis, Xiaobei juga sempat meminta masukan tentang cara memimpin yang baik dan cara mengelola kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota timnya. Mengikuti saran Xiaofeng, besoknya Xiaobei pergi menemui rekan-rekannya dengan agenda latihan khusus, terutama untuk Cheng Hao sebagai player yang paling noob. Di sini dia juga meminta bantuan ayahnya untuk mengajari mereka arti kerjasama tim yang sesungguhnya. Singkat cerita, ayahnya mengajak mereka ke sebuah mall untuk latihan. Aturannya cukup sederhana, mereka hanya disuruh mencari Willy Dawson yang akan bersembunyi di dalam mall tersebut bersama dengan Cheng Hao, sementara yang lain mencarinya. Ya intinya cuma main peta umpet tapi pakai strategi. Dengan latihan ini, Xiaobei mencoba untuk membuktikan bahwa skill yang tinggi akan sia-sia di pertandingan jika tidak bisa bekerja sama dengan teman satu timnya. Sementara Cheng Hao diajarkan ayahnya Xiaobei untuk bisa membaca situasi dan memanfaatkan kelemahannya. Walaupun skillnya memang yang paling beban, dia tidak boleh hanya mengandalkan temannya yang lain. Setelah menyadari kelemahan mereka dan berusaha berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain, mereka akhirnya bisa menangkap Cheng Hao dan Willy Dawson. Singkat cerita, pertandingan selanjutnya sekaligus sebagai ajang pembuktian kerjasama tim Continue pun dimulai. Lawannya kali ini adalah tim Taring Serigala. Secara statistik, tim Taring Serigala unggul jauh dari tim Continue, sehingga membuat orang-orang lebih memilih untuk menjagokan mereka. Namun, berkat kerjasama yang baik antara mereka, ditambah Cheng Hao yang sudah pandai membaca situasi, tim Continue akhirnya bisa memenangkan pertandingan kali ini. Di sini kita juga sekilas diperlihatkan ayahnya Xiaobei yang ikut nonton pertandingan itu via live streaming sebagai bentuk dukungannya terhadap mereka. Beralih ke tim OneCoin, diperlihatkan di sini mereka yang sedang merayakan ulang tahunnya Changsa, anak lulusan rumah sakit Seoul. Setelah makan-makan, mereka lalu pergi untuk refreshing ke tempat disco. Karena lagi ada promo yang pacaran boleh gratis es marimas, Anlan di sini jadi bolak-balik menyamar agar mereka semua juga bisa masuk gratisan. Di dalam Dawei terlihat lagi deket-deketin Anlan. Kayaknya dia mulai ada rasa nih sama Anlan. Namun lagi asik-asik ngode, tiba-tiba Xiaofeng duduk di tengah-tengah mereka. Singkat cerita, mereka lalu mengakhiri malam itu dengan acara tiup lilin untuk Changsa dan bakar-bakar kembang api kecil sebagai perayaan untuknya yang lagi ulang tahun. Hari ini jadi hari yang cukup membahagiakan untuk tim OneCoin dan tim Continue. Next, setelah melalui hari yang cukup baik, Xiaobei dan Xiaofeng lalu bertemu lagi di game. Di sini Xiaofeng menanyakan kabar teman satu tim Xiaobei yang kemarin sempat jadi beban. Xiaobei lalu berkata kalau sekarang mereka udah kompak berkat petunjuk dari Xiaofeng. Lalu Xiaofeng juga memberi semangat kepada Xiaobei untuk kesembuhan kakinya dan berkata kalau dia tidak boleh pesimis untuk bisa kembali berjalan.
Selanjutnya diperlihatkan tim Continue yang kembali melakukan latihan karena dari kemarin mereka udah pol-polan latihan terus nggak pakai leren. Akhirnya fisik mereka mulai pada ngedrop nih, batuk pilek, curiga kena COVID kayak saya kemarin. Setelah tes swab antigen dan hasilnya negatif, mereka lalu disarankan untuk banyak latihan fisik. Karena hal itu, Xiaobei mengajak mereka untuk menemui Cuge yang selama ini membimbing terapi syaraf kakinya. Di sini Xiaobei memintanya untuk membantu teman-temannya olahraga ringan setiap akhir pekan. Mulai saat itu, Cuge diangkat menjadi pelatih mereka. Kembali lagi ke Xiaofeng. Di sini dia lagi asik nge-review pertandingan semifinal tim OneCoin pas dia nggak datang kemarin. Setelah diteliti, dia melihat ada yang aneh dengan gameplaynya Dawei. Lalu saat di replay, dia langsung tahu kalau waktu itu Dawei berbuat curang dengan memakai cheat. Di sini lalu Anlan muncul dan mengingatkannya kalau mereka ada janji dengan wartawan untuk interview. Singkat cerita, setelah melakukan interview yang berjalan nggak sesuai harapan karena wartawannya adalah oposisi dari tim gaming club, di sini Xiaofeng juga sempat menahan Dawei untuk berbicara secara empat mata dengan Tukul. Xiaofeng memintanya untuk jujur tentang apa yang sudah dilakukannya di babak semifinal kemarin. Dawei beralasan hal itu dilakukannya karena timnya tidak ada harapan untuk menang, dan dia tidak mau mereka kalah. Karena usia mereka juga udah terbilang uzur jika dibandingkan dengan tim-tim lain, dia bertekad akan melakukan apa saja demi kemenangan dan masa depan timnya. Di sini kita sekilas diperlihatkan dengan sosok Dawei di 2019 alias masanya Xiaobei. Ternyata, dia adalah pemilik klub e-sport Gravity, tim yang menolak Xiaobei di part 1. Lalu saat Xiaofeng sedang menceramahinya, tiba-tiba wartawan yang tadi balik lagi dan mengambil HP-nya yang tadi dipakai untuk merekam interview mereka. Yang maksudnya juga masa depan tim OneCoin terancam karena mereka tidak tahu kalau percakapan mereka tentang kecurangan Dawei terekam secara nggak sengaja di HP mbak wartawan tersebut. Beralih ke tim Continue yang akan bertanding melawan tim selanjutnya di babak regional. Lawannya kali ini adalah tim Sinar Sayap yang semua anggotanya adalah perempuan, idaman bocil uzur. Diperlihatkan Mimi Peri alias Pandora tampak sudah kenal dengan mereka. Ternyata para anggotanya di sini adalah mantan teman satu timnya Pandora dulu. Tapi setelah bubar, mereka membentuk tim baru. Cuma nggak ngajak Pandora karena dia kalau mandi lama. Di awal babak, orang Cina putih-putih amat ya, ngisepin tipek kali ya. Di awal babak, tim Continue tampak kurang fokus karena jarang-jarang lihat tim isinya cewek semua. Hasilnya mereka jadi ketinggalan 2 poin. Namun setelah mulai terbiasa dan mampu mengurangi tengok-tengok pahlawan, mereka bisa mengejar ketertinggalan dan membalikan keadaan. Mereka akhirnya bisa menang di pertandingan itu. Namun, di sini Xiaobei menyadari ada yang tidak beres dengan Wang Kai, hingga membuatnya jadi tidak fokus selama pertandingan. Wang Kai lalu berkata kalau kedepannya dia tidak akan bisa lagi bermain bersama mereka. Untuk itu, dia meminta Xiaobei mencari pemain pengganti dirinya. Di sini Wang Kai menjelaskan bahwa kedua orang tuanya akan pindah ke luar negeri. Dan karena neneknya tidak mau ikut, dan dikarenakan fasilitas panti di daerah sana sudah penuh, jadi mau nggak mau dia harus fokus merawat neneknya full time. Mendengar hal itu, Xiaobei meminta Cheng Hao untuk membantu Wang Kai, karena diceritakan di sini sebenarnya Cheng Hao adalah anak sultan, tapi agak kurang akrab sama ayahnya. Jadi Xiaobei berharap Cheng Hao mau membujuk ayahnya untuk mencarikan slot panti di kota dengan fasilitas yang lebih bagus. Singkat cerita, Cheng Hao akhirnya pergi menemui ayahnya dan memintanya untuk membereskan urusan itu. Berhubung dia juga anak kesayangan bapaknya, akhirnya permintaannya disanggupi dan bapaknya langsung menghubungi koneksinya di kantor kecamatan. Setelah berhasil menyelesaikan masalah Wang Kai dan mencegahnya keluar dari tim, Xiaobei lalu mengajak mereka ke sekolahnya untuk melihat Cuge yang lagi ikut lomba 17-an. Cuge yang emang murid paling unggul di bidang olahraga akhirnya bisa menang dan mendapat hadiah payung. Di
Di sini dia sempat dibully oleh saingannya. Namun karena saat ini dia punya banyak teman, mbaknya yang tukang bully langsung mengurungkan niatnya. So mereka pun pergi ke Dufan untuk merayakan kemenangan Cuki. Balik lagi ke Xiaofeng dan timnya yang sedang tersandung skandal cheater. Akhirnya komite penyelenggara memanggil mereka untuk diinterogasi. Mereka lalu disuruh menunggu hasil keputusan hukuman apa yang akan diberikan untuk tim mereka. Lalu diperlihatkan kalau kabar tentang tim OneCoin nge-cheat sudah tersebar luas, karena beritanya ternyata dimuat di koran oleh wartawan yang kemarin. Hal itu berdampak cukup besar untuk tim mereka. Salah satunya mereka jadi di-ban di warnet-warnet di sana, dan tidak ada tim yang mau bertanding dengan mereka. Dawei yang jadi merasa bersalah karena ini semua adalah karena ulahnya, dia lalu pergi meninggalkan teman-temannya untuk menenangkan diri. Di sini Anlan datang menyusulnya. Dia mengatakan kalau di saat seperti ini yang terpenting adalah mereka harus tetap bersama dan saling support. Di sini juga Dawei sempat-sempatnya nanya Anlan pernah pacaran apa enggak. Timnya boleh lagi kena skandal, tapi urusan perpepetan gaming harus tetap jalan. Lanjut, kali ini beralih ke Cuge yang ternyata masih aja digangguin mbak-mbak saingannya di sekolah. Kali ini mbak-mbak itu mengancam akan menyebarkan masa lalu almarhum ayahnya yang pernah terlibat kasus pembunuhan. Di sini Cuge yang tampak emosi balik mengancam akan menghajarnya kalau dia berani melakukan itu. Cuge hanya tidak mau ada orang yang menjelek-jelekan nama almarhum ayahnya. Namun, malam harinya waktu lagi lihat-lihat grup sekolahnya, Cuge melihat ada yang memposting dirinya sebagai anak dari seorang pembunuh dan semua biodatanya. Hal itu langsung membuat seisi sekolah jadi membicarakannya. Terpancing emosi dan satu-satunya orang yang pernah menyinggung masalah itu adalah saingannya di tim lari, dia langsung bergegas pergi mencarinya. Walau sebenarnya nggak ada bukti kuat juga buat menunjukkan kalau mbak itulah pelakunya. Dicari keliling sekolah nggak ketemu, akhirnya Cuge melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan loker milik mbak itu dengan disaksikan banyak orang di sana. Karena merasa stres, dia lalu pergi meninggalkan sekolah. Sehari nggak bisa dihubungi, membuat Xiaobe agak khawatir. Dia lalu mendapatkan kabar dari temannya tentang postingan di grup sekolah. Nggak pakai lama, dia langsung ngecek TKP. Di sini dia langsung speechless melihat kelakuan teman-teman sekolahnya di grup, dan jadi tambah kepikiran soal Cuge. Besoknya, Xiaobe langsung menemui Cheng Hao dan menceritakan apa yang terjadi. Dia lalu meminta bantuannya untuk melacak alamat IP orang yang mempostingnya di grup. Di sini Xiaobe juga menanyakan kebenaran tentang berita yang tersebar itu kepada Cheng Hao. Namun Cheng Hao berkata kalau dia tidak tahu pasti, karena waktu itu dia masih kecil. Tidak puas dengan jawaban Cheng Hao, Xiaobe lalu menanyakan kejadian itu kepada Willy Dawson. Di sini ayahnya bercerita kalau dulu memang ada kasus pembunuhan yang nama pelakunya sama seperti ayahnya Cuge. Dia juga mengatakan kalau kejadian itu berbarengan dengan kecelakaan yang menimpa kakaknya Xiaobe. Sedikit yang ayahnya ingat, kejadian pembunuhan itu sebenarnya bukan murni pembunuhan, melainkan perkelahian dan pembelaan diri karena anaknya mau diculik. Sementara penyebab dia meninggal karena lompat dari mobil polisi. Waktu itu dia sebenarnya ingin mengantar anaknya yang sakit ke puskesmas Jalan Wates. Namun malah kena musibah. Lalu, anak dari pelaku mendatangi kantor polisi untuk mencari ayahnya dan sampai nginap di sana demi mendapat kabar tentang ayahnya. Setelah mendengar cerita yang lebih jelas dari ayahnya, Xiaobe lalu berinisiatif untuk menghibur Cuge karena sedikit banyak dia tahu rasanya kehilangan orang yang sangat disayangi. Keesokan harinya, Xiaobe menemuinya di lapangan sekolah. Kebetulan di sana ada mbak si tukang bully yang masih aja gangguin Cuge. Xiaobe langsung menyuruhnya untuk menghapus postingannya tentang Cuge di grup sekolah kalau dia nggak mau terjerat UU ITE. Berkat Cheng Hao, dia punya cukup bukti untuk melaporkannya ke Pak Polisi alias bapaknya sendiri. Sambil jalan, Xiaobe lalu memberikan Cuge sepatu baru untuk dipakai lomba dan supaya dia nggak sedih lagi. Xiaobe mengingatkan kalau sekarang ada teman-teman yang siap menemani dan membantunya kapan saja.